Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang zaman kejayaan Islam periode dalam sejarah ketika dunia Arab berada di bawah kepemimpinan khalifah dan mengalami kejayaan dalam sains, ekonomi, dan budaya. Zaman kejayaan Islam 750 Masehi 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Penyebab banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah adalah pusat perdagangan di Jazirah Arab dan Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Tradisi ziarah ke Mekah menjadi pusat pertukaran gagasan dan barang. Pengaruh yang dipegang oleh para pedagang Muslim atas jalur perdagangan Afrika Arab dan Arab Asia sangat besar sekali. Akibatnya, peradaban Islam tumbuh, berkembang, dan meluas dengan berdasarkan pada ekonomi dagangnya, berkebalikan dengan orang-orang Kristen, India, dan Tiongkok yang membangun masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanan kepemilikan tanah pertanian. Pedagang membawa barang dagangan dan menyebarkan agama mereka ke Tiongkok. Berujung pada banyaknya penduduk Islam di Tiongkok dengan perkiraan jumlah sekitar 37 juta orang, yang terutama merupakan etnis Uighur Turk yang wilayahnya dikuasai oleh Tiongkok, India, Asia Tenggara, dan kerajaan-kerajaan di Afrika Barat. Ketika para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat tersebut. Hanya dalam bidang filsafat, para ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan-gagasan non-ortodoks mereka. Meskipun demikian, Ibnu Rushd dan polimat Persia Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles, yang gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran non-keagamaan dunia Islam dan Kristen. Mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan dari Tiongkok dan India, yang dengan demikian menambah pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ibnu Sina dan para pemikir spekulatif lainnya, seperti Al-Kindi dan Al-Farabi, menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam. Literatur filsafat Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ladino, yang ikut membantu perkembangan filsafat Eropa modern. Sosiolog sejarawan Ibnu Khaldun, warga Kartago Konstantinus orang Afrika, yang menerjemahkan naskah-naskah kedokteran Yunani dan kumpulan teknik matematika. Al-Khwarizmi adalah tokoh-tokoh penting pada zaman kejayaan Islam. Pada masa ini juga terjadi perkembangan filsuf non-Muslim. Filsuf Yahudi Moses Maimonides yang tinggal di Andalusia adalah salah satu contohnya. Banyak ilmuwan penting Islam yang hidup dan berkegiatan selama zaman kejayaan Islam. Di antara pencapaian para ilmuwan pada periode ini antara lain perkembangan trigonometri ke dalam bentuk modernnya, sangat menyederhanakan penggunaan praktiknya untuk memperhitungkan fase bulan. Kemajuan pada bidang optik pada kamera obskura oleh Al-Hasan bin Haytham pada 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci memberi komentar pada Euclides dan Ptolemes perihal penembusan dan perjalanan sinar, dan kemajuan pada bidang astronomi. Kemajuan lain ditunjukkan pada bidang kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu dari Mesir kuno, yang digagas kembali oleh ilmuwan Muslim. Pengembangan ilmu yang sangat besar
Pada masa itu telah dikenal beberapa zat dan peralatan laboratorium seperti alkohol, kol dalam bahasa Arab, alkali, alkali dalam bahasa Arab, dan sebagainya. Lanjut part 2, untuk ilmu kedokteran Ibnu Sina. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.